Tapi masalahnya kita belum tahu chemistry mereka udah bagus atau belum. Biar mereka bisa nguasain lini tengah. Pokoknya jangan sampai kalah sama abang-abang skena Australia si Irvin deh pokoknya. Halo semuanya, selamat datang di Zidane Fatoni. Jadi sekarang udah deket banget sama hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Hari yang bakal menentukan langkah timnas Indonesia menuju pentas Piala Dunia 2026 yang tentunya jadi impian kita semua, yaitu laga timnas Indonesia melawan Australia. Kita juga udah tahu gimana kualitas kedua tim, siapa aja pemain yang dipanggil, statistiknya kayak gimana. Tapi kalau kalian ada yang belum tahu, bisa klik link video yang udah gua cantumin di atas biar kalian juga bisa ngerti dan paham sama skuad timnas Indonesia. Dan di video kali ini kita bakal fokus buat otak-atik starting 11 yang kira-kira bakal dipakai sama Patrick Kluivert di laga perdananya sebagai pelatih timnas Indonesia. Jadi bahasan kali ini bakal menarik banget karena kita belum tahu strategi dan formasi apa yang bakal dipakai oleh coach Patrick Kluivert. Beda sama sebelumnya, kalau coach Sintayong kan kita udah sering lihat formasinya kayak gimana, cara mainnya gimana, jadi bisa ada bayangan. Nah, kalau sekarang dengan tim kepelatihan timnas Indonesia yang baru, karena sama sekali belum ada bayangan, rasanya menarik buat kita bahas dan kita otak-atik formasi apa yang bisa cocok buat dipakai timnas Indonesia menghadapi Australia. Disclaimer juga, gua bukan pengamat sepak bola, jadi analisis yang gua sampaikan di sini gak bakal mendalam dan sebagus para pundit sepak bola di luar sana. Tapi di sini kita bakal seru-seruan aja guys. Kita coba ulik bareng-bareng, kalian juga tentu bisa ngasih prediksi dan masukan tentang starting 11 timnas Indonesia di kolom komentar. Oke? Kalau gitu langsung aja, gak usah lama-lama lagi, kita bahas prediksi starting 11 timnas Indonesia biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Kita bahas mulai dari formasi yang kira-kira bakal dipakai oleh Patrick Kluivert. Tentunya di sini Patrick Kluivert dalam merancang formasi ini gak akan sendiri, karena dia bakal dibantu sama ketiga asistennya, yaitu Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan juga Gerald Vandenberg. Nah, yang bikin jadi susah buat diprediksi, kita gak bisa ngelihat dari histori Patrick Kluivert doang sebagai pelatih itu biasanya pakai formasi apa. Karena mereka berempat pasti diskusi dan bakal saling ngelengkapin satu sama lain. Apalagi Alex Pastoor yang dikenal sebelumnya sebagai pelatih kepala. Jadi pastinya bakal ada penyatuan ide yang mereka diskusiin. Nah, mungkin ada beberapa yang prediksi kalau timnas Indonesia bakal pakai 3 back. Tapi biasanya formasi 3 back itu dipakai buat compact defense, biar pertahanannya bisa lebih kuat. Sebelumnya timnas Indonesia juga kan sering pakai 3 back tuh, karena emang buat menutup celah yang masih bolong-bolong, apalagi di lini depan yang belum terlalu kuat. Tapi sekarang, gua rasa dengan kualitas timnas Indonesia yang udah semakin baik di tiap sektor, rasanya formasi 4 back dengan 2 back tengah itu bisa jadi formasi yang sangat mungkin buat dipakai oleh Patrick Kluivert. Oleh karena itu, gua ngasih prediksi kalau Patrick Kluivert bakal pakai formasi 4-2-1-3. Nah, mulai dari kiper, pilihan utama jelas antara Martin Paes atau Emil Audero. Sebenarnya kedua kiper ini sama-sama bagus. Martin Paes yang udah terbukti tangguh bareng timnas Indonesia, apalagi di pertemuan pertama ngelawan Australia, dia kalau nggak salah jadi man of the match karena banyak banget save dan penyelamatan heroik dari Martin Paes. Tapi kalau kita lihat dari statistik Martin Paes di MLS musim ini, FC Dallas yang baru main 4 laga dan Martin Paes juga selalu jadi andalan utama. Tapi sayang, dari 4 laga itu Martin Paes udah kebobolan 8 gol dan belum sekalipun clean sheet. Sedangkan Emil Audero Mulyadi kualitasnya juga gak kalah bagus. Tapi emang sih dia sekarang turun kasta dari Serie A ke Serie B. Tapi kalau dibandingin sama MLS, kayaknya kualitas Serie B ini bisa dibilang lebih baik daripada MLS. Dan waktu masih di Serie A bareng Como, Emil sempet tuh main 8 kali, kebobolan 18 gol dan gak pernah clean sheet. Tapi pas pindah ke Palermo di Serie B, dia udah main 6 laga, kebobolan 8 gol dan 2 kali clean sheet. Intinya kalau secara performa di klub yang sekarang, Emil Audero bisa dibilang ada sedikit di atas Martin Paes. Dan kalau menurut gua, posisi kiper gak jadi masalah kalau baru gabung, karena gak terlalu banyak chemistry yang harus dibangun juga. Jadi, gua pilih Emil Audero Mulyadi di posisi kiper. Kemudian untuk 4 back, gua bakal pasang Kevin Dix di back kanan, Jay Ises dan Mitch Hilgers di back tengah, dan tentunya Calvin Verdong di posisi back kiri. Kalau Kevin Dix dan Calvin Verdong kayaknya rata-rata orang pasti bakal setuju ya. Udah no debat, pokoknya mereka yang bakal main. Cuman yang menarik di sini adalah back tengah. Jadi, posisi back tengah ini bukan cuma harus tangguh dan kuat doang, tapi harus ada chemistry yang bagus antara kedua pemain tersebut. Karena gak jarang nantinya mereka pasti bakal saling melengkapi, saling nutup celah, koordinasi posisi. Pokoknya chemistry back tengah bener-bener penting banget. Dan dari segi kualitas tentu Mitch Hilgers dan Jay Ises pasti semua setuju kalau mereka yang terbaik saat ini di timnas Indonesia. Tapi masalahnya kita belum tahu chemistry mereka udah bagus atau belum. Tapi gua harap semoga di waktu yang sempit ini mereka bisa manfaatin waktu buat matengin chemistry tersebut. Dan selanjutnya kita naik ke posisi 2 gelandang tengah. Gua bakal
bakal pasang Tom Haye jelas dan satu lagi yaitu Joy Pelupessy. Rasanya dua pemain ini dari segi karakter udah cocok banget buat dipasang bareng di tengah. Karena Tom Haye yang punya kemampuan distribusi bola yang bagus dan Joy Pelupessy itu dikenal sebagai gelandang bertahan yang tangguh dan kuat. Jadi pastinya mereka berdua bakal saling melengkapi dan bakal ngejalanin tugasnya masing-masing dengan baik. Ditambah kedua pemain ini juga kan kuat buat pegang bola. Dan itu emang jadi modal yang penting banget buat timnas Indonesia biar mereka bisa nguasain lini tengah. Pokoknya jangan sampai kalah sama abang-abang skena Australia si Irvin deh pokoknya. Kemudian satu orang gelandang yang punya ketajaman bagus, bisa main free roll, bisa cari ruang, finishing oke, dan itu ada dalam diri Marcelino Ferdinand. Apalagi dengan Coach Patrick yang pernah bilang kalau dia paling suka sama Marcelino. Nah, karena pernyataan itu, kayaknya satu tempat utama harusnya ada tuh disiapin buat Marcelino. Dan posisi gelandang serang emang jadi posisi yang paten banget buat Marcel. Terbukti saat lawan Arab Saudi, Marcelino yang dikasih posisi free roll bener-bener menyala banget kan. Ya harapannya dia bisa main bagus kayak waktu lawan Arab Saudi. Biar ketika lini serang buntu, dia ada tuh tiba-tiba muncul ngeglosorin bola ke gawang Mati Ryan. Dan untuk posisi terakhir, yaitu posisi lini serang, ada 3 orang penyerang yang bakal gua pasang, yaitu Rafael Strijk, Ole Romeni, dan Dean James. Bang, kenapa kok Dean James jadi penyerang bukannya dia bek kiri? Ya guys, jawabannya adalah karena Dean James merupakan pemain yang berkualitas. Jadi posisi asli Dean James bareng klubnya Go Ahead Eagles itu emang main sebagai bek kiri. Tapi walaupun sebagai bek kiri, dia punya karakteristik yang cukup ofensif. Jadi dia bisa cukup bagus buat bantu lini serang. Buktinya apa? Buktinya dari 21 laga dia bareng Go Ahead Eagles musim ini, dia udah cetak 2 gol dan 2 assist. Jadi rasanya Dean James bolehlah dicoba buat dipasang di winger kiri. Siapa tahu posisi itu bisa jadi jauh lebih hidup kan? Mungkin aja dengan umpan-umpan manja atau tusukan-tusukan ke pertahanan lawan yang bakal dilakuin sama Dean James. Plus positifnya Dean James bisa tuh collab bareng Calvin Verdong di sisi kiri. Harusnya mereka berdua bisa saling ngelengkapin ketika posisi bertahan dan bisa juga ganti-gantian buat bangun serangan. Pokoknya sisi kiri harusnya dijamin paten lah. Nah, kalau Rafael Strijk dan Ole Romeni, gua sih berharapnya mereka bisa ganti-gantian juga buat main di posisi penyerang tengah dan juga winger kanan. Cuman gua lebih sering kalau Rafael lebih sering main di tengah aja, karena kayaknya Ole lebih maksimal juga kalau jadi winger. Dan Rafael yang walaupun sebenarnya performanya itu lagi menurun bareng klubnya di Brisbane Roar, menurut gua masih ada kemampuan Rafael yang emang dibutuhin sama timnas Indonesia. Kayak kemampuan holding ball, bisa jadi wall pass juga, dan sesekali bisa shooting yang shootingnya juga lumayan keras dan akurat. Nah, yang kayak gitu-gitu pokoknya dibutuhin banget. Apalagi di situ dia bakal didukung sama Marcelino juga di belakang striker kan. Ya harusnya mereka bisa kerjasama lah dan saling lengkapin juga. Nah itu ya guys, jadi udah lengkap. Kesimpulannya, gua prediksi Patrick Kluivert bakal masang formasi 4-2-1-3 dengan pemain yang bakal main yaitu Emil Audero, Jay Izes, Miss Hilgers, Kevin Dix, Calvin Verdong, Joy Pelupessy, Tom Haye, Marcelino, Ole Romeni, Dean James, dan Rafael Strijk. Harapannya sih dengan formasi ini, skuad Garuda bisa main solid, rapi, pokoknya jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Karena kalau yang udah-udah kita tuh biasanya kalah karena emang pemain kita yang lagi underperform atau ngelakuin beberapa kesalahan. Tapi selama kita main solid dan rapi, harusnya minimal target 1 poin bisa diraih dari Sydney. Syukur-syukur kalau kita bisa dapat 3 poin ya guys, biar impian kita buat lihat timnas Indonesia main di Piala Dunia 2026 bisa benar-benar terwujud. Itu prediksi gua. Kalau prediksi kalian gimana? Gua juga pengen tahu dan bolehlah kita diskusi tipis-tipis di kolom komentar. Dan seperti biasa, kata-kata dari video ini. Jalan-jalan ke rumah gadang, pulangnya mampir beli nasi padang. Sekarang Bang Australia emang main di kandang, tapi izin kalau untuk 3 poin kita yang bawa pulang. Terima kasih, like dan subscribe. Jangan lupa kalau kalian mau ngikutin gua terus buat cari tahu berita unik tentang timnas Indonesia. See you di next video and bye-bye.